Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are fine. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. I believe this is our first meeting. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. So allow me to introduce myself. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. My name is Mr. Ahmad Lazuardi. You can call me Mr. Ardi. Nama saya Pak Ahmad Lazuardi. Kalian bisa panggil dengan sebutan Mr. Ardi. Ya, I'm your English teacher. Saya guru bahasa Inggris kalian. Okay, today we will study English, and the material are expression of attention and expression of understanding. Nah, kita pada hari ini akan mempelajari tentang bahasa Inggris dan materinya ada dua, yaitu expression of attention dan expression of understanding. Please prepare your English book. Jadi persiapkan dulu buku kalian. You can also find the material in your book at page 2 and 3. Nah, materi ini yang akan kita pelajari bisa kalian lihat di LKS kalian pada halaman 2 dan halaman 3. Before we start our activity, it is better for us to begin with praying together by saying basmalah. Jadi sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik ya kalau kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone, have you ever heard your English teacher said attention please? Pernahkah kalian mendengar guru bahasa Inggris kalian bilang attention please? Kemudian any question, kemudian ada lagi do you understand? Kalimat-kalimat seperti itu saya yakin pada waktu KBM tatap muka khususnya pasti kalian sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, those expression are expression of attention and understanding. Jadi ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan-ungkapan attention dan juga ungkapan understanding. Ya, I will explain the material. Saya akan menjelaskan materi attention dan understanding itu melalui video slide berikut ini. Jadi nanti kalian akan ditampilkan sebuah video slide tentang materi attention dan understanding. So please see the material carefully. Watch this video. Check this video out. Okay, this is the material, attention and understanding. Ya, materi kita tentang attention and understanding. And then our materials are, yang akan kita pelajari nanti, ada beberapa. Coba kita lihat ya. Number 1, there is asking for attention. Jadi yang pertama, nanti ada materi tentang asking for attention, artinya meminta perhatian. And then number 2, there is showing attention. Yang kedua, ada showing attention, yang artinya menunjukkan perhatian. Number 3, there is checking for understanding. Checking understanding itu menanyakan pemahaman. And the last number 4, showing understanding or lack of understanding, artinya menunjukkan paham atau tidak paham. Okay, let's start from number 1. Di sini ada asking for attention. Kita mulai dari nomor 1. Di situ ada asking for attention yang artinya meminta perhatian. Nah, asking for attention is used when we want to begin a conversation or announcing something that is very important. Maksudnya adalah
Asking for attention itu adalah suatu ungkapan yang kita gunakan ketika kita ingin memulai percakapan atau ingin mengumumkan sesuatu yang dianggap penting. Jadi meminta seseorang untuk memperhatikan. Meminta seseorang untuk memperhatikan apa yang kita ucapkan. Itu artinya asking for attention. Kemudian, here are expression of asking for attention. Berikut ini nanti akan ada beberapa ungkapan yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan asking for attention. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian. Kita perhatikan bersama-sama ya. Asking for attention, di sini ada 7 ungkapan yang bisa kalian lihat juga di LKS kalian. Number 1, di sini ada ungkapan yang paling sering digunakan, yaitu attention please. Nah, itu ungkapan yang paling sering digunakan. Attention please. Kemudian number 2, ada may I have your attention please. Kemudian ada number 3, please pay attention. Number 4, guess what. Number 5, everybody listen to me. Ada listen to me. Kemudian 6, look at me. And then number 7, sorry to bother you. Ada 7 ungkapan, walaupun beda-beda, ini artinya kurang lebih sama. Perhatian atau mohon diperhatikan. Ini artinya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada showing attention. Ketika seseorang itu meminta seseorang lain, teman bicaranya atau lawan bicaranya, ya, seseorang itu pasti akan merespon. Nah, responnya gimana? Ketika orang itu menunjukkan kalau dia memperhatikan, dia akan mengungkapkan ucapan-ucapan seperti berikut ini. Ya, ada 6 di situ ya. Yang pertama yang paling sering digunakan itu yes. Nah, biasanya Bapak atau Ibu guru itu sering menggunakan attention please. Kemudian para peserta didik ya biasanya jawab yes sir atau yes ma'am. Nah, ini ungkapan yang paling sering digunakan. Kemudian ungkapan yang kedua ada what is it. Yang ketiga ada is that alright. Number 4, tell me more about it. Tell me more about it. Ceritakan lagi tentang hal itu. Itu berarti dia kepengen tahu. Kalau kepengen tahu, dia pasti mendengarkan. Kemudian ada I know, kemudian ada really. Nah, itu berarti orang itu memperhatikan. Ini asking for attention, kemudian ini showing attention. Coba kita perhatikan pada contoh berikut ini ya. There is an example in the dialogue. Ada contoh dalam sebuah dialog. Di sini ada 2 orang siswa, putra dan putri. Mereka sedang ngobrol. Nah, obrolannya apa? Coba kita lihat. Yang putra ngomong, listen to me. Listen to me. Diawali dari kata listen to me. Nah, kalau kalian lihat tadi ungkapan-ungkapan meminta perhatian atau asking for attention, di situ ada ungkapan yang diawali listen to me. Dengarkan saya. Itu berarti dia mengawali suatu percakapan untuk meminta lawan bicaranya memperhatikan dia. I heard that tomorrow we are going to have an English quiz. Saya dengar kalau besok kita akan ada ulangan bahasa Inggris. Kemudian dijawab oleh yang putri. Really? Benarkah? Apa iya? Nah, itu berarti dia memperhatikan. Dia mendengarkan, dia mengerti apa yang diucapkan oleh yang putra tadi. Besok ada ulangan bahasa Inggris loh. Iyakah? Nah, itu. Benarkah? Nah, itu berarti dia mendengarkan. Itu contoh tentang asking for attention dan juga showing attention. Ini asking for attention, kemudian dijawab
showing attention. Itu. Kemudian number 2, materi selanjutnya di sini ada checking understanding, yang artinya menanyakan pemahaman atau mengecek teman kita paham apa tidak dengan yang kita ucapkan. Kita lihat dulu checking understanding itu definisinya apa. Checking understanding is used when we want to make sure that someone understand about what we are saying. Checking understanding itu adalah ungkapan yang biasa digunakan ketika kita ingin memastikan bahwa seseorang itu paham atau tidak dengan apa yang kita bicarakan. Orang itu mendengarkan apa enggak? Orang itu paham atau enggak? Nah, ini ungkapan yang biasanya digunakan untuk menanyakan seseorang itu paham atau tidak. Okay, here's some expression of checking understanding. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan untuk mengecek pemahaman. Kita mulai dari yang checking understanding. Untuk mengecek pemahaman apakah seseorang itu paham atau tidak. Ungkapan yang biasanya digunakan, coba kita lihat. Are you with me? Apakah kamu masih bersama saya? Maksudnya masih bersama itu masih mendengarkan. Kemudian do you following me? Apakah kamu mendengarkan saya? Kemudian number 3, do you understand? Nah ini loh, nomor 3 ini. Do you understand? Itu adalah satu pertanyaan yang paling sering digunakan. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Apa kamu paham? Kemudian number 4, do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? Apa kamu mengerti apa yang saya katakan? Nah itu. Kemudian number 5, ini juga ungkapan yang sering sekali digunakan. Any question? Ada pertanyaan? Nah itu. Biasanya kalau kita di kelas itu sering sekali guru bahasa Inggris menanyakan hal yang seperti itu. Ada any question? Nah seperti itu. Sering sekali. Kemudian get it atau got it, paham. Nah ini. Nah semuanya 6 ini mempunyai arti kurang lebih apa kamu mengerti, apa kamu paham. Jadi seperti itu ya. And then showing understanding. Ketika seseorang itu paham, maka orang itu akan mengungkapkan, merespon dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Coba kita perhatikan. Ada berapa ini? Ada 6 ya. Kalau seseorang paham, dia akan menjawab, I understand. Ya, saya paham. I get it atau I got it. Saya paham, saya mengerti. I know, I see. Itu ya sama, saya paham, saya mengerti. Kemudian 5, I know what you said. Saya tahu apa yang kamu ucapkan. Kemudian I know what you are talking about. Saya tahu, saya paham apa yang sedang kamu ucapkan. Ini artinya kurang lebih seperti itu. Ya, saya mengerti atau ya, saya paham. Itu showing understanding. Kemudian di sini yang terakhir ada lack of understanding. Nah, ketika teman bicara kita itu tidak mengerti, maka biasanya mereka menjawab menggunakan lack of understanding. Artinya tidak paham, kurang mengerti. Ungkapannya apa saja dilihat di sini ya. Yang pertama, I don't understand. Ini juga ungkapan yang sering digunakan. Kemudian I don't get it. Number 3, I don't follow you. Number 4, what do you mean? Number 5, I'm sorry. Nah, itu maksudnya I'm sorry, itu berarti dia tidak mendengarkan. Maaf, tadi bilang apa? Nah, seperti itu. I'm sorry ini sama dengan pardon me. Maaf artinya I'm sorry itu artinya maaf. Pardon me juga artinya maaf. Loh Pak, maaf kok termasuk ke dalam
tidak mengerti. Nah, itu maksudnya maaf di sini itu bukan dia minta maaf karena salah, tapi dia minta maaf karena tidak mendengarkan. Di situ ya. Bisa dipahami ya. Lack of understanding untuk nomor 5 dan nomor 6, I'm sorry atau pardon me, itu artinya maaf karena tidak mendengarkan. Nah, jadi di sini artinya lack of understanding ada 6 kalimat itu artinya saya tidak mengerti atau saya tidak paham. Jadi seperti itu. Nah, coba kita lihat contoh berikut ini ya. Sama ada dialog. Nah, di sini ada seorang guru. Beliau sedang menerangkan tentang materi checking understanding. Kemudian di depannya ada peserta didik, ada 2 murid. Di situ yang kelihatan. Gurunya mengungkapkan seperti ini. I have explained about checking understanding. Saya sudah menjelaskan tentang checking understanding. Do you understand? Apa kalian paham? Apa kalian mengerti? Jadi seperti itu. Do you understand? Apa kalian paham? Nah, salah satu siswanya jawab, I understand, ma'am. Saya paham, Bu. Saya mengerti, Bu. Nah, ungkapan ini itu dia indicating understanding. Ungkapan ini menunjukkan kalau si siswa yang pakai kerudung dia paham. Indicating understanding. Contoh yang berikutnya masih sama seperti tadi. Gurunya bilang, I have explained about checking understanding. Any question? Nah, any question, ada pertanyaan. Kemudian yang satunya lagi dia jawab, I'm sorry, I don't get it, ma'am. Maaf, saya belum paham. Maaf, saya tidak paham. Maaf, saya tidak mengerti. Nah, ini tidak mengerti, tidak paham berarti di situ dia itu indicating lack of understanding. Menunjukkan kalau dia itu tidak paham. Di situ 2 contoh tentang understanding. Okay, that's the material. To check your understanding, I will give you an exercise ya. Untuk mengecek kalian paham atau tidak, saya akan kasih kalian latihan. Open your English student worksheet at page 7. Buka LKS kalian halaman 7. Nah, di situ ada competent test. Do competent test 1. Kerjakan competent test 1. Point A, Romawi A, number 1, number 3, number 5, number 7, and number 14. Ya, kerjakan nomor-nomor ini. Nomor 1, nomor 3, 5, 7, dan 14. Ada 5 nomor soal. Cukup 5 nomor. Pak, kenapa kok nomornya tidak urut, Pak? Alias melencat-melencat. Nah, itu karena materi kita baru 2 materi, attention sama understanding. Kebetulan nomor soalnya ada di nomor-nomor ini. Jadi sementara kalian kerjakan dulu 5 nomor soal itu. Send your answer via Google Form. Kirim jawaban kalian lewat Google Form. Seperti biasa dulu kelas 7. Link is inserted under this video. Linknya ada di bawah video ini. Okay everyone, that's the material for today's meeting. Itu tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini, attention and understanding. Don't forget to subscribe our channel, IT Nahmus channel. Don't forget to give like, share and comment this video. Okay, I think that's all for today. Let's say Alhamdulillahirabbil alamin. Stay safe, stay healthy, stay at home, and keep studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.